Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami ingin menjelaskan tentang pengertian dari bunyi segmental dan suprasegmental, pengertian nada, jeda, tekanan, dan tempo yang beranggotakan Irma Sari, Vira Ila, dan Zidan Afdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, nama saya Irma Sari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bunyi segmental dan suprasegmental. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang bunyi segmental. Apa sih bunyi segmental itu? Bunyi segmental adalah bunyi yang dapat disegmentasikan atau bunyi fonem yang bisa dibagi. Contohnya ketika kita mengucapkan kata dada, maka nomina yang dibunyikan tersebut bisa dibagi menjadi dua suku kata, yaitu da, atau dibagi menjadi lebih kecil lagi sehingga menjadi da. Ya, bunyi segmental ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu konsonan, vokal, diftong, dan kluster. Konsonan itu bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Kalau vokal, bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. 3. Diftong. Diftong adalah 2 vokal yang dibaca satu bunyi, misalnya ai dalam kata sungai dan au dalam kata kau. Kluster. Kluster adalah 2 konsonan yang dibaca satu bunyi. Baiklah teman-teman, itu sedikit penjelasan tentang bunyi segmental. Lalu kedua adalah bunyi suprasegmental. Apa sih bunyi suprasegmental itu? Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disegmentasikan atau sesuatu yang menyertai fonem tersebut yang itu bisa berupa tekanan suara, intonasi, panjang pendek, pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, kesemua yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Lalu, bunyi suprasegmental ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu nada, jeda, tekanan, dan tempo, yang akan dijelaskan oleh Mbak Vira dan Mas Zidan. Selanjutnya yaitu nada. Dalam bahasa Indonesia, nada adalah tinggi rendahnya suara yang mana tidak fungsional membedakan makna. Begitupun pada tingkatan frase, klausa, dan kalimat. Contoh pada kata aku membaca buku. Bila mana nantinya dibaca dengan nada yang tinggi, sedang maupun rendah, maka makna yang terdapat akan tetap sama. Nada sendiri mempunyai beberapa tingkatan, yaitu nada yang rendah, nada yang datar, nada yang tinggi, dan nada yang sangat tinggi. Kemudian jeda. Jeda terjadi baik antar kalimat, antar frasa, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem. Misal contoh pertama yaitu ia membeli buku garing sejarah baru, dan yang kedua ia membeli buku sejarah garing baru. Pada kalimat pertama dan yang kedua yang membedakan adalah hal yang dituju. Misal pada kalimat pertama yang baru adalah sejarahnya, sedangkan pada kalimat yang kedua yang baru adalah bukunya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tekanan. Tekanan adalah aktivitas seluruh organ bunyi di waktu yang bersamaan. Pada saat mengucapkan suku kata yang diberi tekanan, kita dapat menyaksikan bahwa seluruh organ bunyi beraktivitas secara penuh.
di mana otot-otot paru-paru mengencang. Demikian pula halnya dengan gerakan dua pita suara. Keduanya merenggang dan saling mendekat satu sama lain untuk meminimalisir kadar udara yang keluar sehingga frekuensi getaran pun bertambah. Selanjutnya macam-macam tekanan. Macam-macam tekanan ada dua, yaitu tekanan dalam kata dan tekanan dalam kalimat. Tekanan dalam kata terdapat pada satuan setiap kata. Misalnya potongan kata ke-1 goin pada kalimat ghafaro, potongan kedua ta kepada kalimat istaghfaro, potongan ketiga urn pada kalimat munafikun. Adapun tekanan dalam kalimat berada pada kata yang terdapat pada kalimat tersebut. Tekanan yang kedua adalah tekanan dalam kalimat. Tekanan yang terdapat pada jumlah pertama maka menjadi manafiyah dan menjadi jumlah munafiyah dan bermakna hadzal itibilakum, ini tidak bermanfaat bagi kalian. Nah, manafiyah ini artinya ma yang terletak sebelum fiil yang mempunyai arti tidak. Selanjutnya tekanan yang kedua terdapat pada kalimat top, maka menjadi ma muasolah dan menjadi jumlah musabitah. Hadza yati bilakum, ini bermanfaat bagi kalian. Nah, yang ma muasolah ini ma yang mempunyai makna seperti alladzi. Perbedaan arti kedua jumlah itu karena perbedaannya pengucapan tekanan pada kalimat tersebut. Selanjutnya tingkatan tekanan. Ahli linguistik membaginya pada 4 tingkatan, dilihat dari segi kuatnya pelafalan sebuah bunyi. Tingkatan yang paling tinggi diberi tanda seperti itu. Tingkatan yang sekunder yaitu tingkatan yang kedua dari segi kekuatannya. Tingkatan sedang yaitu tingkatan yang ketiga dari segi kekuatan diberi tanda seperti itu atau tidak diberi sama sekali. Tekanan lemah yaitu tingkatan keempat dari segi kuatnya. Jika tingkatan tekanan di atas diaplikasikan pada sebuah kalimat kaifa haluk, maaf itu terbalik, maka pembagiannya seperti berikut ini. Suku kata pertama kai adalah tempatnya tekanan yang pertama. Suku kata kedua fa adalah tempat tekanan lemah. Suku kata ketiga ha adalah tempat tekanan sekunder. Suku kata keempat luk pada kalimat tekanan sedang, pada tempatnya tekanan sedang. Baiklah, selanjutnya adalah tempo. Apa sih tempo itu? Tempo adalah cepat atau lambatnya pengucapan suatu bagian kalimat. Fungsinya adalah hampir sama dengan nada, yakni untuk mementingkan suatu bagian kalimat. Contoh, nama saya Adam. Kata Adam di sini pengucapannya lebih lambat dengan maksud untuk menimbulkan efek kejelasan bagi pendengarnya. Begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.